Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum virtual mata kuliah Genetika 2. Topik kita pada hari ini yaitu tentang PCR. Genom manusia terdiri dari 3 miliar pasang basa DNA. Para peneliti umumnya membutuhkan atau mengisolasi spesifik segmen dari suatu DNA. Jadi segmen tertentu pada suatu DNA dalam jumlah yang sangat besar dari DNA atau materi genetik. Namun dalam sel itu, segmen ini hanya berupa potongan kecil, sangat kecil pada genom, maka dibutuhkan kopi atau salinan yang banyak agar bisa bekerja dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan para saintis. Nah, ini ada sel, ini ada nukleus, di dalamnya ada DNA yang banyak. PCR itu dapat menghasilkan 100 miliar salinan dari urutan DNA spesifik dengan identik dalam waktu beberapa jam. Seperti penemu PCR berkata, teknik ini hanya membutuhkan satu buah tabung uji test tube dan reagen yang sederhana dan sumber panas. Nah, ini rambut. Untuk melakukan reaksi PCR, kita sudah punya DNA yang sudah kita ekstrak dari sel. Karena tujuan dari PCR adalah untuk membuat salinan DNA lebih banyak. Maka tidak perlu membutuhkan jumlah DNA yang banyak untuk memulai reaksi. Contohnya, kita dapat mengekstrak DNA dari darah dalam jumlah yang volumenya sedikit, atau dari kulit serifa, bahkan dari folikel rambut. Yang dicontohkan di sini adalah dari folikel rambut. Nah, next. Nah, sekarang kita mulai. Dapat kita lihat di sini ada wadah yang berisi tumpukan es. Jadi saat melakukan PCR itu dilakukan di atas tumpukan es agar sampel DNA dan reagen yang dipakai itu tidak rusak. Oke. Nah, ini adalah tabung yang terisi hasil isolasi DNA kita. Kita pindahkan ke tabung PCR. Selanjutnya kita menambahkan primer 1 ke PCR tube. Primer ini nanti akan menempel pada untaian DNA. Cetakan atau DNA yang sudah kita masuki tadi pada ujung segmen yang kita ingin copy atau kita salin. Nah, keunggulan primer ini adalah komponen penting dalam PCR karena primer yang menempel secara spesifik dengan urutan tertentu, tidak akan menempel pada tempat yang salah nantinya. Nah, selanjutnya, next, kita drag, ambil, tahan, kemudian kita masukkan ke PCR tube dan lepaskan. Nah, kemudian tambahkan primer 2 yang akan menempel pada sisi belakangnya. Caranya, ambil primer 2, kemudian kita pindahkan ke PCR tube. Nah, sekarang kita akan menambahkan nukleotida ke PCR tube. Nukleotida itu adalah basa-basa adenin, ACGT yang akan menyusun kode-kode DNA. Molekul penyusun genetik ini akan digunakan untuk menghasilkan kopi DNA yang jumlahnya miliaran. Nah, selanjutnya, ini ada nukleotida atau bahan bakunya. Caranya kita drag, tahan, kemudian masukkan ke sini. Terakhir, yang perlu kita tambahkan adalah enzim DNA polimerase ke dalam tabung PCR. DNA polimerase ini adalah molekul yang akan bekerja seperti mesin yang akan membaca kode-kode DNA pada DNA cetakan atau DNA template dan akan memasangkan nukleotida yang cocok untuk menghasilkan salinan kopi DNA. Enzim DNA polimerase yang kita pakai ini untuk PCR ini adalah enzim yang spesifik dipilih agar dapat bereaksi secara stabil pada suhu tinggi karena kita akan memakai suhu tinggi. Nah, caranya drag DNA polimerase dan masukkan ke dalam PCR tube.
teruskan. Nah, sekarang kita sudah punya tabung PCR berisi semua komponen reaksi PCR. Sekarang kita pindahkan PCR itu ke dalam mesin DNA. Mesin ini akan secara akurat dan tepat menaikkan suhu, menurunkan suhu pada waktu dan durasi tertentu, hanya dalam waktu beberapa jam. Nah, drag PCR tube to the thermocycler, kita masukkan, kemudian di start. Ini adalah yang terjadi di dalam tabung PCR ketika sudah ada dalam mesin PCR. Ini adalah target sequence kita hanya mengcopy atau membutuhkan bagian ini saja. Nah, ini ada siklus pertama di dalam PCR tube. Ketika siklus pertama dimulai, mesin PCR itu akan dipanaskan, dinaikkan suhunya 95 derajat. Pada suhu ini, DNA double helix itu akan berpisah menghasilkan dua untai tunggal. Nah, selanjutnya, suhunya turun menjadi 50 derajat. Pada suhu ini, secara alamiah, DNA akan berusaha mencari pasangannya. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan primer, terdapat banyak primer di tabung, ada primer 1 dan primer 2, maka primer-primer ini akan berpasangan, akan menempel pada target kita, sehingga akan menghambat kedua untai ini bergabung kembali. Nah, selanjutnya, kita lihat di sini suhunya dinaikkan 72 derajat Celcius. Ini merupakan tahap elongasi di mana ada DNA polimerase akan menuju tempat penempelan primer dengan DNA cetakan. Ketika sudah menempel di DNA polimerase dan suhunya sudah 72 derajat Celcius, DNA polimerase yang akan menambahkan nukleotida tadi ada ACTG untuk mensintesis untaian DNA baru dari perpanjangan primer sampai nanti akan bertemu pada ujung dari untainya, kemudian dia akan lepas. Nah, siklus 1 sudah selesai, kita lanjut ke siklus 2. Siklus kedua ini kita akan melalui proses yang sama pada tahap denaturasi dan annealing dan tahap elongasi. Nah, ketika suhunya diturunkan lagi menjadi 50 derajat Celcius, primer akan menempel lagi. Nah, kemudian suhunya kita naikkan lagi 70 derajat Celcius dan polimerase aktif dan kemudian melakukan sintesis DNA untai baru. Kemudian kita lanjutkan ke siklus ketiga. Nah, pada siklus ketiga ini hal sama terjadi. Pada siklus ketiga ini, kita sudah mendapatkan dua fragmen yang kita inginkan. Ketika siklusnya bertambah semakin banyak, maka ini akan semakin banyak dibandingkan dengan fragmen yang lebih panjang. Nah, kita lanjut pada siklus selanjutnya, yaitu siklus keempat. Kita sudah mempunyai 8 fragmen yang kita inginkan. Daerah yang diapit oleh primer 1 dan primer 2 tadi cuma sedikit yang fragmen yang lebih panjang. Kemudian pada siklus kelima, kita sudah memiliki 22 fragmen yang kita inginkan dan hanya 10 fragmen yang lebih panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fragmen yang lebih panjangnya. Sedangkan 22 fragmen yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita percepat ke siklus ke-30. Nah, siklus ke-30 ini kita sudah punya lebih dari 1 miliar fragmen yang hanya terdiri target yang kita inginkan dan hanya 60 kopi dari molekul yang lebih panjang. Nah, hasil PCR kita di dalam tabung ini itu sudah mengandung hampir semuanya adalah target yang kita inginkan yang dibatasi oleh primer 1 dan primer 2. Nah, itulah video mengenai prinsip maupun cara dalam melakukan PCR. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.